Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Oliver Lubis dengan NIM 23108040008. Saya berasal dari kelas akuntansi B. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang SAP ERP. Apa itu SAP ERP, siapa pembuatnya, dan apa sih fitur-fiturnya? SAP ERP atau Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh SAP, perusahaan asal Jerman, untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis inti. SAP ERP atau Enterprise Resource Planning dikembangkan oleh SAP SE, sebuah perusahaan perangkat lunak asal Jerman. SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 mantan karyawan IBM, Dietmar Hopp, Klaus Tasria, Hans-Werner Hector, Peter Walter, dan Klaus Wilhelmus. SAP ERP dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai proses bisnis, termasuk keuangan, logistik, dan sumber daya manusia dalam satu sistem terintegrasi. Fitur utama. Yang pertama ada modul pengelolaan keuangan atau financial accounting dan controlling. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia atau human capital management. Yang ketiga ada pengelolaan rantai pasok atau supply chain management. Selanjutnya yang keempat, manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Yang kelima dan terakhir, pelaporan dan analitik berbasis real time. Implementasi aplikasi ERP dalam dunia akuntansi dalam akuntansi. Aplikasi ERP seperti SAP ERP digunakan untuk yang pertama, pengelolaan keuangan, merekam transaksi keuangan, mengelola buku besar, dan melakukan rekonsiliasi bank. Yang kedua ada pelaporan keuangan, membantu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar internasional seperti IFRS. Yang ketiga, manajemen aset, memantau aset tetap, depresiasi, dan penilaian ulang aset. Yang keempat, kontrol anggaran, melacak pengeluaran dibandingkan anggaran untuk memastikan efisiensi. Yang kelima dan terakhir, otomasi proses, mengurangi kesalahan manual dengan otomatisasi pencatatan transaksi. Fungsi utama SAP ERP. Yang pertama, integrasi data. Semua data dari berbagai departemen terpusat dalam suatu sistem, meminimalisir duplikasi dan meningkatkan akurasi. Yang kedua, otomasi proses. Banyak proses bisnis berjalan otomatis, mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat alur kerja. Pelaporan real time. Laporan keuangan dan kinerja bisnis bisa diakses secara real time, mendukung pengambilan keputusan cepat. Efisiensi operasional, mengurangi waktu dan biaya operasional karena proses lebih terstruktur dan terkontrol. Selanjutnya, apa sih keunggulan dan versi SAP ERP? Yang pertama, keunggulan SAP ERP yaitu yang pertama, modularitas. Perusahaan bisa memiliki modul yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Selanjutnya, ada skalabilitas. Cocok untuk bisnis kecil hingga besar dan bisa berkembang sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, kompatibilitas global. Mendukung berbagai bahasa dan mata uang, memudahkan perusahaan multinasional. Apa sih versi SAP ERP? Yang pertama adalah SAP ACC atau ERP Central Component, versi lama yang banyak digunakan perusahaan. Yang kedua ada SAP S/4HANA, generasi terbaru berbasis teknologi in-memory, lebih cepat dan mendukung analitik canggih. SAP ERP banyak digunakan oleh perusahaan besar di berbagai industri, seperti manufaktur, otomotif, farmasi, dan layanan keuangan, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Analisis aplikasi SAP ERP dari segi fitur, kemudahan penggunaan, efisiensi, dan relevansi dengan akuntansi. Yang pertama ada fitur modularitas. SAP ERP terdiri dari berbagai modul yang mencakup fungsi bisnis seperti keuangan, pengadaan, produksi, penjualan, dan manajemen sumber daya manusia. Ini memungkinkan perusahaan untuk memilih modul yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Integrasi. SAP ERP menawarkan integrasi yang kuat antara berbagai fungsi bisnis, memungkinkan data untuk mengalir secara lancar di seluruh organisasi. Pelaporan dan analisis. Fitur pelaporan yang canggih memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan keuangan dan analisis kinerja secara real time, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Terakhir ada otomasi proses. Banyak proses manual yang dapat diotomatisasi mengurangi waktu dan kesalahan. Yang kedua ada kemudahan penggunaan. Antarmuka pengguna.
Meskipun antarmuka, pengguna SAP telah ditingkatkan dalam versi terbaru atau seperti SAP Fiori. Beberapa pengguna masih menemukan kurva belajar yang curam. Pelatihan dan dukungan. Penggunaan sering membutuhkan pelatihan yang cukup untuk memahami sistem sepenuhnya, yang bisa menjadi hambatan bagi beberapa karyawan. Dokumentasi. SAP menyediakan dokumentasi yang komprehensif, tetapi aksesibilitas dan navigasi informasi bisa menjadi tantangan bagi pengguna baru. Selanjutnya, nomor 3, yaitu efisiensi. Pengurangan waktu proses. Dengan automasi dan integrasi, SAP ERP dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses bisnis seperti pemrosesan pesanan atau pengelolaan inventaris. Pengelolaan sumber daya. SAP ERP membantu perusahaan mengelola sumber daya secara lebih efisien, mengoptimalkan penggunaan aset dan mengurangi pemborosan. Peningkatan kolaborasi. Sistem terintegrasi meningkatkan kolaborasi antar departemen yang dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya, nomor 4, relevansi dengan akuntansi. Modul keuangan. SAP ERP memiliki modul keuangan yang kuat yang mendukung akuntansi umum, pengelolaan kas, dan pelaporan keuangan, memenuhi standar akuntansi internasional. Kepatuhan. Sistem ini membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan kepatuhan akuntansi dan pelaporan pajak, mengurangi risiko kesalahan dan denda. Analisis kinerja keuangan. Fitur analitik memungkinkan akuntan untuk menganalisis kinerja keuangan secara mendalam, membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada beberapa aspek dari aplikasi SPRP yang berkaitan dengan biaya, kompleksitas, keterbatasan, dan masalah lainnya. Yang pertama ada biaya. Biaya implementasi. Implementasi SPRP bisa sangat mahal, sering sekali memerlukan investasi awal yang besar untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan konsultasi. Biaya pemeliharaan. Selain biaya awal, perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya pemeliharaan tahunan yang mencakup lisensi, pembaruan, dan dukungan teknis. Biaya pelatihan. Karyawan perlu dilatih untuk menggunakan sistem yang bisa menambah biaya tambahan. Yang kedua, kompleksitas. Proses implementasi. Implementasi SAP ERP bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada ukuran dan kompleksitas perusahaan. Kustomisasi. Meskipun SAP ERP menawarkan banyak fitur, seringkali perusahaan perlu melakukan kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka yang bisa menambah kompleksitas. Integrasi. Mengintegrasi SPRP dengan sistem lain yang sudah ada bisa menjadi tantangan, terutama jika sistem tersebut tidak kompatibel. Ketiga, ada keterbatasan. Fleksibilitas. Meskipun SPRP dapat dikustomisasi, beberapa pengguna merasa bahwa sistem ini kurang fleksibel dibandingkan solusi ERP lainnya. User experience. Antarmuka pengguna SAP sering dianggap kurang intuitif, yang dapat menghambat adopsi oleh karyawan. Skalabilitas. Untuk perusahaan kecil, SAP ERP mungkin terlalu besar dan kompleks, sehingga mereka mungkin mencari solusi yang lebih sederhana. Yang keempat, masalah lainnya. Perubahan budaya organisasi. Mengimplementasikan SPRP seringkali memerlukan perubahan besar dalam proses bisnis dan budaya organisasi yang bisa menjadi tantangan. Risiko kegagalan proyek. Karena kompleksitas dan biaya, ada risiko bahwa proyek implementasi bisa gagal, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Ketergantungan pada vendor. Perusahaan mungkin menjadi sangat bergantung pada SAP untuk dukungan dan pembaruan, yang bisa menjadi masalah jika ada perubahan dalam hubungan tersebut. Kesimpulannya, SAP ERP banyak digunakan oleh perusahaan besar di berbagai industri, seperti manufaktur, otomotif, farmasi, dan layanan keuangan, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. SAP ERP bukan hanya sekedar perangkat lunak, melainkan solusi strategis yang membantu perusahaan mencapai efisiensi, mengurangi resiko, dan meningkatkan profitabilitas. Referensi yang digunakan itu saya mengambil dari situs web resmi SAP ERP atau www.sap.com. Untuk informasi fitur dan modul. Yang kedua, saya mengambil dari artikel jurnal yaitu Impact of ERP System on Financial Performance oleh Smith et al. 2022. Kemudian, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.